You wanna touch it? What is this thing about Eric calling you sassy? Zoe, not all of us have the luxury of deciding what to do with our lives. Pada video kita kali ini, kita akan merangkum alur cerita dari film klasik bergenre drama psikologis yang berjudul Exotica, yang dirilis pada tahun 1994. Film ini bercerita tentang seorang pria parubaya yang selalu menghabiskan setiap malamnya di sebuah klub tari erotis bernama Exotica. Pria yang menjadi karakter utama tersebut menjadi pelanggan utama dari salah satu penari yang memiliki paras cantik serta usia yang masih tergolong muda. Namun konflik batin mulai terjadi ketika sang pembawa acara klub Exotica mulai merasakan kecemburuan yang mendalam saat melihat kedekatan antara keduanya. Film berawal dari dua petugas bea cukai yang sedang memperhatikan gerak-gerik seorang pria yang baru saja mendarat dari negara lain. Di balik cermin satu arah, petugas berkulit hitam menjalani perintah yang diberikan oleh atasannya untuk memperhatikan pria berkacamata yang mereka curigai sedang membawa barang selundupan secara ilegal. Namun nampaknya pria berkacamata tersebut lolos dari pemeriksaan pihak bea cukai. Saat akan menaiki taksi yang dia pesan, datanglah pria asing yang meminta tumpangan kepadanya. Setibanya di tujuan, pria asing tersebut memberikan tanda terima kasih kepada pria kacamata berupa satu tiket konser pertunjukan balet secara cuma-cuma. Dan benar saja saat berada di apartemennya, pria tersebut ternyata menyimpan benda ilegal yang dia bawa dari luar negeri, yaitu berupa 2 butir telur burung langka yang terancam punah dan dilindungi negara. Beralih ke sebuah klub tari erotis bernama Exotica yang menjadi kunci utama dari film ini. Di dalam klub terdapat banyak sekali para gadis pekerja semi-prostitusi yang menyuguhkan tarian panas tepat di depan para pria hidung belang berdompet tebal. Setiap aktivitas malam di dalam klub Exotica selalu diiringi dengan musik yang dibawakan oleh seorang DJ klub bernama Eric. Tidak hanya memainkan musik yang mampu memicu hormon testosteron setiap pengunjung yang datang, Eric juga bertugas sebagai Master of Ceremony yang selalu berhasil melantunkan kalimat imajinatif yang indah untuk menggiring fantasi semua orang di dalam klub. Pemilik sekaligus pengelola klub Exotica adalah seorang wanita bernama Zoe yang saat itu sedang hamil besar. Di sana juga terdapat satu gadis pekerja tari erotis bernama Christina yang menjadi talent terbaik di hati para pengunjung karena parasnya yang cantik dan usianya yang masih muda. Setiap malam Christina tampil dengan busana yang selalu dia kenakan berupa outfit seragam sekolah yang bikin gemes para pria yang melihatnya. Beralih ke pria kacamata yang pada akhirnya mencoba mendatangi gedung pertunjukan balet. By the way, nama dari pria ini adalah Thomas. Tak lama kemudian, sesaat sebelum Thomas memasuki gedung, nampak seorang pria asing yang membawa selembaran bertuliskan permohonan 1 tiket. Thomas pada akhirnya memberikan 1 tiketnya kepada pria tersebut lalu keduanya duduk bersebelahan. Namun anehnya, gerak-gerik dari Thomas maupun si pria asing tersebut sangat mencurigakan. Setelah konser berakhir, Thomas mengembalikan uang yang diberikan pria tersebut dengan alasan bahwa tiket yang baru saja dia jual kepadanya adalah tiket yang dia dapatkan secara gratis. Awalnya pria asing tersebut menolak, namun setelah dipaksa oleh Thomas, dia akhirnya menerima niat baik Thomas tersebut. Kembali ke klub Exotica, sebenarnya ada seorang pria parubaya berambut coklat yang menjadi pengunjung rutin dan seringkali datang setiap malam ke klub. Pria tersebut adalah seorang auditor pajak bernama Francis Brown yang akan menjadi salah satu karakter utama dalam film. Bukan hanya itu, Francis adalah pelanggan terbaik tarian erotis Christina. Bahkan dialah pria yang dari awal meminta Christina untuk selalu mengenakan baju sekolah dan selalu memberi uang ceperan lebih setiap harinya. Akan tetapi, selang beberapa tahun setelah Francis menjadi langganan, ternyata hal itu memicu kecemburuan dari sang DJ klub yaitu Eric, yang ternyata adalah mantan kekasih Christina di masa lalu. Setiap kali Christina memulai aksinya di depan Francis, Eric selalu memandangi keduanya dengan tatapan wajah sinis. Bahkan dia juga seringkali mengintip keduanya di balik lorong yang didesain dengan cermin satu arah. Ketika Christina berhasil membawa Francis mencapai puncaknya, Francis selalu meninggalkannya secara tiba-tiba tanpa permisi maupun kata terima kasih. Francis akan mengunjungi toilet setelahnya. Beberapa hari kemudian, Francis mendatangi toko hewan peliharaan milik Thomas guna mengaudit laporan keuangan yang berjalan di dalam bisnis tersebut. Dia dikirim untuk mengaudit berdasarkan kecurigaan bahwa Thomas telah mengambil untung dari impor ilegal spesies burung langka. Thomas pun menunjukkan tempat dia menyimpan semua arsip dokumennya. Kembali ke Eric dan Zoe, Zoe menyampaikan keluh kesahnya kepada Eric tentang kinerja belakangan ini yang cenderung menurun setiap kali Christina tampil ke hadapan para pengunjung.
membuat setiap pelanggan merasa tidak nyaman dengan pembawaan Eric yang tidak semenarik sebelum Christina muncul. Eric kemudian meminta maaf dan mengakui kesalahannya karena bagaimanapun juga dia masih menyimpan rasa cinta terhadap Christina. Tak lama kemudian di tengah obrolan mereka berdua, Zoe merasakan tendangan yang cukup kuat dari dalam perutnya. Eric pun menghampirinya untuk memberikan sentuhan hangat pada perut Zoe guna meredakan rasa nyeri yang dia alami. Ternyata Eric adalah ayah dari bayi yang dikandung Zoe. Beralih ke adegan flashback di mana saat Eric dan Christina masih bersama menjadi teman dekat. Terlihat mereka bersama segerombolan banyak orang sedang berjalan menyusuri lahan rerumputan yang luas. Namun sayangnya kita dibuat bingung dengan apa yang sebenarnya mereka lakukan saat itu. Selang 2 jam memeriksa berkas milik Thomas, Francis tiba-tiba tanpa sengaja menemukan semacam pistol yang disimpan Thomas di dalam salah satu laci. Berniat untuk tidak membahas apa yang baru saja dia temukan, dia lalu berpamitan kepada Thomas dan berkata kalau dia akan kembali beberapa hari ke depan karena proses auditnya masih belum selesai. Dikarenakan Thomas cenderung berantakan dalam melakukan pembukuan keuangan serta kurang rapi dalam menyimpan arsipnya. Pada suatu malam sepulang dari klub eksotika, terlihat Francis sedang mengantar seorang gadis belian nan cantik kembali ke rumahnya. Tak hanya itu, Francis juga memberikan uang kepada si gadis berambut pirang tersebut sebagai imbalan atas jasa yang dia berikan kepada Francis. Namun di sini kita masih belum mengetahui apa yang telah gadis itu kerjakan. Beberapa hari setelahnya, Thomas nampaknya mulai ketagihan untuk menyaksikan pagelaran pertunjukan. Namun kali ini Thomas mencoba mendatangi sebuah drama musikal bertajuk Romeo dan Juliet. Dan seperti biasa, selalu ada beberapa orang asing yang menawarkan diri untuk membeli tiket milik pengunjung lain. Setelah pertunjukan selesai, untuk yang kedua kalinya Thomas mengembalikan uang yang dia terima kepada pria asing tersebut. Dari sini kita mulai merasa curiga dengan gelagat Thomas yang telah membeli tiket lebih untuk diberikan secara cuma-cuma kepada pria lain. Sementara di dalam klub, Zoe berbicara empat mata dengan Christina. Niat hati akan membicarakan perihal pelanggan setianya yaitu si Francis. Obrolan mereka terganggu karena ulah bayi di dalam perut Zoe yang tiba-tiba menendang. Zoe lalu meminta Christina untuk bersedia mengelus perut besarnya. Di suatu pagi, Francis berbicara empat mata dengan saudara laki-lakinya yang bernama Harold. Harold adalah ayah kandung dari si gadis pirang yang sebelumnya diberi uang oleh Francis. Tak lama kemudian gadis itu muncul dan bersiap untuk berangkat bersama Francis. By the way, nama dari gadis pirang tersebut adalah Tracy. Kini lambat laun fakta sebenarnya tentang kedekatan antara Francis dengan Tracy mulai terungkap. Bukan untuk melakukan hal-hal negatif. Ternyata selama ini Francis mempekerjakan Tracy sebagai seorang pengasuh. Namun anehnya, Francis sesungguhnya tidak memiliki anak. Selama ini Tracy datang ke rumah Francis untuk berpura-pura seolah sedang melatih piano serta biola sendirian. Nyatanya seperti itulah kegiatan aneh yang dilakukan setiap hari oleh Tracy selama bekerja dengan Francis. Hingga Francis kembali dari klub lalu mengantarnya kembali pulang. Pada malam harinya, seperti biasa Francis hadir ke klub eksotika menunggu giliran Christina untuk datang mendekat ke hadapannya. Saat itu kebetulan dia sedang duduk di dekat tembok yang di baliknya ada lorong pengintai. Ketika Francis bercermin, Eric ternyata ada di balik cermin satu arah tersebut tanpa sepengetahuan Francis. Dan tibalah giliran Christina datang menghampiri pelanggan terbaiknya. Mulai dari sini kita dipertunjukkan semacam gelagat aneh dari Francis saat berada di hadapan Christina. Francis berulang kali mengucapkan beberapa kalimat yang absurd dan membingungkan. Why would somebody want to do something like that? How could somebody even think of doing something like that? Dan di saat itulah Eric benar-benar merasakan kecemburuan yang luar biasa mendalam saat melihat keduanya. Hingga membuat Eric lupa mengganti lagu ketika lagu sebelumnya sudah berakhir. Namun yang lebih mengejutkannya lagi, ternyata selama ini Francis selalu meneteskan air mata sesaat sebelum dia meninggalkan Christina untuk pergi ke toilet. Selama di dalam toilet, dia mengambil tisu toilet namun tidak dia gunakan untuk mengelap dan membuang para calon bibit unggul miliknya. Kembali ke adegan flashback, Eric bersama Christina berjalan menyusuri padang rumput. Eric mengutarakan keinginannya untuk bisa mengenal Christina lebih dalam. Dengan kata lain, dia menyatakan rasa sukanya terhadap Christina. Adegan pun langsung beralih ke masa sekarang di mana Eric nampak murung sambil melamun di dalam kamar tidurnya. Beberapa saat ketika dia hendak mencari udara segar, Eric tanpa sengaja berpapasan dengan sang mantan kekasih meski pada akhirnya mereka hanya terdiam tanpa berkata apapun. Dan saat Eric sampai di balkon,
Dia pun menangis meratapi kisah asmaranya yang mulai kandas setelah direnggut oleh pelanggan setia Christina. Beralih ke Thomas yang sekarang mendapat teman nobar baru di sebuah pertunjukan musikal. Namun kali ini keduanya benar-benar sangat menghayati pertunjukan tersebut. Terlihat mereka mulai menunjukkan gestur tubuh yang mencurigakan. Dan benar saja sepulang dari pertunjukan, Thomas akhirnya mengajak pria asing tersebut masuk ke apartemen miliknya. Kemudian pria asing tersebut secara kebetulan melihat 2 butir telur burung macau yang berada di dalam alat inkubator. Saat Thomas menawarkan minuman kepada pria tersebut, Thomas dengan santainya berkata jujur bahwa telur tersebut adalah telur burung macau eceng gondok yang bernilai ratusan ribu dolar. Sementara itu di dalam klub eksotika, Christina mengunjungi kantor Zoe di saat Zoe sedang membongkar lemari pakaian untuk mencari pakaian serta wig miliknya. Kedatangan Christina saat itu adalah untuk menunjukkan beberapa berkas surat kawin kontrak antara Zoe dengan Eric. Christina merasa kecewa dengan Zoe dan Eric yang selama ini menyembunyikan status hubungan mereka di belakangnya. Bukan hanya itu, Christina juga mengungkapkan kemarahannya setelah mengetahui ada sebuah lorong pengintai yang selama ini digunakan Zoe dan Eric untuk memata-matai aktivitas para talent ketika sedang menghibur para pengunjung. Menurutnya itu adalah hal yang melanggar privasi. Saat malam hari ketika Christina menjalani pekerjaannya di depan Francis. Seperti biasa Francis meninggalkan Christina secara tiba-tiba setelah mencapai puncak kesedihannya. Namun kali ini Eric mencoba mengikuti kemana arah perginya Francis. Saat keduanya berada di ruangan toilet klub, Eric dengan liciknya menghasut Francis untuk memancingnya agar dia menyentuh bagian tubuh Christina. Yang mana itu adalah hal yang dilarang karena klub eksotika sudah menerapkan peraturan kepada para pelanggan untuk tidak menyentuh sedikit pun tubuh para talent. Namun saat itu Francis tidak tahu siapa orang yang berbicara dengannya di balik pintu. Awalnya Francis meragukan saran dari Eric karena dia sudah tahu peraturan di dalam klub. Namun dengan dalih iming-iming bahwa Christina akan memaklumi perbuatan Francis kepadanya karena keduanya sudah sangat akrab, Francis pun masuk dalam jebakan Batman Eric. Eric langsung memukul dan mengusir Francis setelah dia melihat bagian perut Christina disentuh oleh Francis. Zoe bersama bodyguardnya menyaksikan Francis yang tergeletak di tengah hujan yang deras. Pada akhirnya klub eksotika memblacklist Francis untuk kedepannya. Meski pada kenyataannya Francis adalah korban dari kesalahpahaman, Francis kini dilarang datang di tempat itu setelah kejadian memilukan tersebut. Di tengah perjalanan saat Francis mengantar Tracy pulang ke ayahnya, Tracy melihat ada bekas luka memar di wajah Francis. Akan tetapi Francis berbohong kepada Tracy kalau dirinya terjatuh saat berada di kantor. Dan seperti biasa Tracy menerima upah harian yang diberikan oleh pamannya. Keesokan hari setelah Thomas berhubungan haram dengan pacar barunya, dia mendapati kedua telur macau ilegal miliknya telah hilang diambil oleh pria asing tersebut. Dalam pesan yang berbunyi di telepon, ternyata pria berkulit hitam tersebut adalah petugas bea cukai bandara yang dengan sangat profesional telah berhasil menyamar menjadi lelaki idaman Thomas. Tak berhenti di situ saja, keapesan Thomas semakin parah setelah Francis tiba-tiba mendatangi toko miliknya setelah mendapat kabar dari kantor pusat. Francis beserta jajarannya menemukan kegiatan ilegal dalam catatan keuangan Thomas. Namun hal yang tak terduga terjadi. Bukannya langsung menjebloskan Thomas ke penjara, Francis justru menawarkan satu kesepakatan kepada Thomas. Dia tidak akan melaporkan tindak kriminal yang telah dilakukan Thomas, asalkan Thomas mau melakukan apa yang diperintahkan Francis. Francis memeras Thomas untuk bersedia pergi ke dalam klub demi menyelidiki apa yang sebenarnya terjadi pada malam saat dia diusir keluar dari klub. Awalnya Thomas menolak kesepakatan itu karena kita semua tahu kalau dia tidak menyukai wanita. Akan tetapi karena Francis mengancam akan menjebloskan Thomas ke penjara bila tidak mau melakukan apa yang dia perintahkan. Dengan berat hati Thomas akhirnya setuju dengan tawaran tersebut. Pada suatu sore di akhir pekan, Tracy mengutarakan keinginannya untuk berhenti mengasuh paman Francis. Perkataan Tracy justru membuat Harold bingung. Ternyata selama ini Harold mengira kalau putrinya bekerja dengan Francis untuk menjaga rumah saudaranya. Tracy akhirnya berkata jujur kepada ayahnya bahwa pekerjaannya selama ini adalah berpura-pura mengasuh seorang anak. Harold pun kemudian mengizinkan putrinya untuk berhenti bekerja kepada Francis. Singkat cerita tibalah hari di mana Thomas menjalankan misinya membantu Francis menyelidiki apa yang sebenarnya terjadi. Ketika giliran Christina menghibur Thomas, bukannya merasa engas saat melihat Christina menari di hadapannya, Thomas justru membombardir Christina dengan berbagai pertanyaan mengenai kejadian pada hari di mana Francis ditendang keluar dari klub. Thomas berdalih kalau dirinya waktu itu ada di dalam klub dan melihat secara langsung kejadian tersebut.
Christina pun berhenti menggoyangkan tubuhnya lalu bercerita bahwa saat itu Francis telah menyentuh bagian perutnya. Tentu itu membuat Francis diusir dari klub karena telah melanggar peraturan klub. Namun Christina malah berkata jujur kepada Thomas kalau dirinya sama sekali tidak keberatan bila saja Francis mencoba menyentuh tubuhnya. Bahkan dia tidak akan langsung melaporkan Francis ke pihak security club jikalau Francis berulang kali menyentuhnya. Itu karena Christina sudah menganggap Francis sebagai pelanggan spesial baginya. Dia juga mengakui bahwa selama ini Francis mempunyai hubungan yang khusus kepadanya. Pernyataan Christina malah membuat Thomas menjadi penasaran dan balik bertanya tentang hubungan spesial seperti apa yang terjalin antara keduanya. Dan dari sinilah semua keanehan dalam kehidupan Francis mulai terbongkar. Ternyata Francis adalah pria malang dengan pengalaman pahit di masa lalunya yang kelam. Francis telah ditinggal mati oleh istri dan anaknya. Istrinya meninggal akibat kecelakaan mobil saat sedang berselingkuh dengan Harold saudaranya sendiri, yang pada akhirnya membuat Harold lumpuh setelahnya. Sedangkan putrinya yang bernama Lisa diculik dan dibunuh tepat beberapa bulan sebelum kecelakaan yang merenggut nyawa istrinya. Akan tetapi pihak kepolisian justru menjadikan Francis sebagai tersangka dan memenjarakannya dalam kasus pembunuhan putrinya sendiri. Meski pada akhirnya Francis dibebaskan setelah polisi berhasil menangkap pelaku pembunuhan yang sebenarnya. Tentu saja rentetan peristiwa menyedihkan tersebut telah meninggalkan bekas luka psikologis yang luar biasa pada Francis. Itulah alasan dibalik Francis yang menjadikan Christina dan Tracy sebagai media untuk memulihkan mentalnya secara bertahap. Francis meminta bantuan Tracy yang kebetulan adalah keponakannya sendiri untuk berpura-pura seolah dirinya menjadi pengasuh putrinya yang sudah tiada. Begitupun juga dengan Christina, selama ini Christina bertugas untuk memulihkan kejiwaan Francis yang menderita setelah kehilangan putri tercintanya. Dengan cara berpura-pura menjadi putrinya lalu memberinya sentuhan terapi bisikan. Itu semua dilakukan Francis atas dasar saran yang diberikan oleh dokter psikologisnya. Setelah berhasil mendapatkan banyak informasi yang dibutuhkan Francis, Thomas kemudian meminta izin kepada Christina untuk pergi ke toilet sebentar. Ternyata Eric yang dari awal telah melihat percakapan antara keduanya, kini mencoba untuk mengikuti Thomas menuju ke toilet. Di dalam toilet, Eric mencurahkan kesedihannya kepada Thomas setelah Christina berpaling darinya semenjak kedatangan Francis di dalam klub. Di waktu yang sama, Francis mendengarkan suara si pria yang menangis tersebut dari kejauhan. Francis meyakini kalau pria yang sedang berbicara dengan Thomas adalah orang yang sama yang telah menjebaknya di hari dia diusir dari klub. Bahkan Eric juga memberitahu Thomas bahwa dirinya lah orang yang telah menjebak Francis pada malam itu. Mengetahui hal itu, Francis lekas meminta kepada petugas klub untuk bisa berbicara langsung dengan manajer klub. Dia berkata kepada Zoe bahwa saat itu dia dijebak oleh seseorang. Francis tetap bersikeras memohon kepada Zoe untuk menerimanya kembali seperti sedia kala. Namun saat Francis melihat ada seseorang yang keluar dari toilet bersamaan dengan Thomas, di saat itulah dia mulai mengetahui bahwa orang yang telah menjebaknya adalah si Eric sang DJ klub. Pada malam harinya, Tracy berpamitan kepada pamannya untuk segera mengakhiri pekerjaannya selama ini. Keputusan Tracy untuk tidak lagi bekerja dengannya disambut baik oleh Francis. Nampaknya kini Francis sudah bisa legowo dan mulai bisa menerima kenyataan bahwa selama ini Tracy tidak benar-benar sedang mengasuh anak. Tak lupa Francis juga berterima kasih kepada Tracy karena dia telah bersabar sejauh ini. Kini giliran Eric yang disidang oleh Zoe dan Christina setelah sebelumnya diberitahu oleh Francis bahwa Eric lah orang yang telah menghasut Francis saat berada di toilet. Christina merasa kesal dengan tindakan yang telah diperbuat Eric kepada Francis. Tak lama kemudian Christina langsung murka kepada Eric. Esoknya, Francis kembali mendatangi toko milik Thomas. Thomas pun merasa heran mengapa Francis tetap datang ke tokonya meski kesepakatan antara keduanya telah selesai. Ternyata Francis berniat meminjam pistol milik Thomas untuk dia bawa ke klub. Francis berencana membalaskan dendamnya kepada Eric yang telah merenggut kebahagiaannya bersama Christina. Tentu saja Thomas tidak mengizinkan Francis menggunakan pistol miliknya untuk membunuh orang lain. Namun lagi-lagi Francis memeras Thomas untuk yang kedua kalinya. Dia mengancam akan menjebloskan Thomas ke dalam penjara perihal tindak pidana penyelundupan hewan langka jika Thomas tidak bersedia meminjamkan senjatanya. Singkat cerita kini tibalah malam di mana Francis akan menembak Eric. Ternyata saat itu Eric telah dipecat dari Exotica dan untuk sementara digantikan oleh Zoe sendiri. Tanpa jeripaya untuk memasuki gedung klub, Francis akhirnya bisa bertemu dengan Eric di luar klub. Tanpa basa-basi Francis menodongkan pistolnya tepat ke arah Eric. Akan tetapi, bukannya kabur menyelamatkan diri, Eric justru perlahan mendekati Francis yang mulai dibutakan dengan rasa dendamnya. Tak lama kemudian Eric mengucapkan satu kalimat yang membuat Francis bingung.
I found her. You found who? Your little girl. Ternyata Eric dan Christina adalah orang yang telah berhasil menemukan jenazah dari putri kecilnya Francis. Kini kita semua paham apa yang tengah dilakukan Eric dan Christina bersama banyak orang pada adegan flashback. Mereka adalah para sukarelawan yang membantu tugas kepolisian untuk segera menemukan mayat Lisa yang hilang setelah diculik. Tentu saja pernyataan Eric membuat Francis mengurungkan niat nekatnya lalu lekas memeluk Eric. Dengan isak tangis Francis memohon maaf kepada Eric karena sudah berniat akan menghabisi nyawanya. Kali ini, jangan lupa klik tombol like jika kalian suka dan terhibur oleh video kita. Serta klik tombol subscribe agar kalian tidak ketinggalan update alur cerita film yang lain. Dan sampai jumpa.